Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasim Asyari. Ya, jumpa lagi bersama saya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Ya, teman-teman semua, semoga dalam keadaan ini kita senantiasa ya tentunya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat apa ya, dapat petunjuk untuk dalam menjalankan kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita sekarang sampai ke depan dan juga diberikan iman yang kuat ya sehingga kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, terima kasih pokoknya dukungannya dari awal sampai sekarang dan sampai seterusnya. Terus dukung channel ini supaya terus berkembang ya kan. Dengan kalian kita bersama, kita tonton bersama video-video yang saya tampilkan ya dari channel YouTube yang dapat kita ambil intisarinya dan kesimpulannya dan itu nantinya bakal kalian jadi asumsi untuk menjadikan pendapat dari diri kalian tentang bahasa Melayu Malaysia dan juga negara kita tentunya Indonesia. Ya teman-teman semua tanpa basa-basi tanpa lama-lama langsung saja kita tonton videonya. Namun sebelum kita tonton video ini bersumber dari channel YouTube Berita Semasa. Judulnya apa sih? Judulnya ini teman-teman ya. Judulnya Malaysia perlu mencontohi negara ini dalam memartabatkan bahasa Melayu. Indonesia, Jepun, Korea, Cina. Indonesia masuk juga ini ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja play videonya. Tapi di Malaysia ini agak pelik. Dikatakan bahawa kalau nak bangunkan sains dan teknologi itu perlu tinggal bahasa Melayu. Berita Semasa. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia jelas menyebut bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Namun, selepas berpuluh tahun merdeka, penggunaan bahasa kebangsaan masih menjadi isu dan polemik yang tidak berkesudahan. Wah, Ini berbeza dengan negara-negara lain di mana mereka telah berjaya membangunkan bahasa mereka dengan baik. Mengapa Malaysia tidak dapat mencontohi negara-negara tersebut? Nah, ini kenapa kira-kira untuk teman-teman? menggerakkan Kenapa Malaysia tidak bisa mencontoh negara-negara tersebut ya kan? Nah, ini kita tonton videonya langsung ya. satu gagasan baru, iaitu yang disebut sebagai diplomasi kebudayaan, termasuk mengembangkan, mengangkat bahasa, sastra, budaya dan segala warisan negara di peringkat antarabangsa, khususnya melalui kedutaan-kedutaan utama di seluruh dunia. Dan inilah yang telah pun dilakukan oleh negara lain seperti jiran kita Indonesia yang memberikan tugas tanggungjawab negara pada atasye pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Maka itu kita dapati yang terkenal, tersohor di seluruh dunia ialah yang dikatakan Indonesian Studies, pengajian Indonesia. Kerana kerja kuat mereka telah menghasilkan pengiktirafan terhadap pengajian Indonesia. Saya ada pengalaman yang saya kira penting. Saya ditugaskan oleh kerajaan Malaysia sendiri 5-6 tahun dan 2 kali di negara Republik China. Di Beijing Foreign Studies University, tempat saya dihantar itu, sekarang 120 bahasa asing dalam konteks dengan foreign studies, pengajian asing yang diajarkan di negara China. Tetapi tidak pernah mana-mana universiti, mana-mana jabatan pemerintah di sana yang akan menggunakan bahasa asing untuk saluran diplomasi dan sebagainya. Tetap bahasa Mandarin digunakan khidmat jurubahasa yang tidak ada masalah kerana telah dilatih ratusan bahkan ribuan sekarang mahasiswa dan juga peringkat sarjana yang menguasai bahasa asing dengan baik, hingga 100 lebih bahasa asing. Dan apa kesannya kita dapati? Negara China sudah mula menjadi kuasa pertama ekonomi dunia. Waduh. Kita rasa pihak jiran kita, Indonesia, lebih laju daripada kita dan berusaha bersungguh untuk memperluaskan bahasa Indonesia. Indonesia lebih laju kerana Indonesia sudah menitipkan guru-guru bahasa ke Selatan Thai, malah mereka sedang berusaha sekarang ke Kamboja. Dan ini tidak dilakukan oleh kita di Malaysia. Ya, kita mungkinlah berapi-rapi bercakap, Gapena sendiri minta, ya, tapi Gapena sendiri terbatas kemampuannya kerana dia memerlukan modal besar. Ya, walaupun usaha Gapena tadi sebut Sekretariat Malta Bangsa di zaman Allahyarham Tan Sri Ismail dan ditubuhkan, tapi sekarang Sekretariat Bangsa sudah tak ada lagi.
dan itu Kemenak perlu mencari jalan-jalan lain untuk berusaha memantapkan kembali tugas-tugas berkenaan. Satu lagi perkara yang perlu kita sedari juga, Singapura juga sedang berusaha ke arah itu. Bagaimana cara diplomasinya dan politiknya yang Berhormat Perdana Menterinya berusaha berucap dalam bahasa Melayu. Dan sekarang ini juga melalui Pusat Bahasa Melayu, melalui Language Center, berusaha mempertingkatkan kemampuan bahasa Melayu Singapura. Jadi ini semua kalau perlu insafi, di Brunei tak ada masalah. Jadi kalau kita tidak berusaha sungguh-sungguh menitipkan, menggerakkan, menggemblengkan semua kedutaan kita atau pejabat-pejabat tinggi kita dalam sebagai agensi yang berfungsi untuk memperluaskan bahasa Melayu, kalau kita tak buat, gagallah kita. Timbul semacam satu dilema bahawa kalau nak bangunkan sains teknologi ini perlu ditinggalkan bahasa kita. Tetapi daripada segi realiti yang berlaku tak macam itu. Jepun tidak terbangun, Jepun membangunkan sains teknologi tanpa meninggalkan bahasanya, tanpa meninggalkan budayanya, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang dibangunkan oleh orang Jepun itu. Malah nilai-nilai Jepun itu dibangunkan seawal pelajar sekolah tadika lagi. Begitu juga dengan bangsa Korea, begitu juga dengan bahasa Jerman, begitu juga dengan bahasa Perancis. Malah orang Turki ini pun menunjukkan contoh yang baik pada kita juga. Di Indonesia berkali-kali disebut mereka terus menggunakan memperjuangkan ekonomi dan sebagainya dalam bahasa mereka. Tapi di Malaysia ini agak pelik. Dikatakan bahawa kalau nak bangunkan sains dan teknologi itu perlu tinggal bahasa Melayu, perlu menggunakan diinggriskan ataupun setidaknya istilah-istilah itu. Ya, kita tengoklah Bangi Gateway-nya, Bangi Centralnya hanya daripada CENTRAL menjadi SCNTRAL. Terima kasih kerana menonton. Oke ya, sudah nih, gak usah banyak-banyak videonya karena sudah selesai juga. Nah teman-teman semua, luar biasa ya, intinya Indonesia juga ini harus bisa sebagai contoh ya untuk negara-negara lainnya. Nah ini di sini dia sebutkan bahwasanya kenapa tidak bisa seperti Korea, ya kan, Cina, bahkan Indonesia ya kan. Karena Indonesia ini juga sudah luar biasa karena di dalam Indonesia itu bukan hanya ada satu suku atau kaum. Di Indonesia itu banyak sekali suku yang dijadikan satu, disatukan menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga Indonesia ini semakin kuat dan juga bahasa Indonesia ini saya yakin akan menjadi bahasa yang nomor satu ya kan, nomor satu di dunia tentunya. Nah sehingga kita ketika mau keliling dunia itu gampang sebagai orang Indonesia ya. Ketika kamu ke Inggris pakai bahasa Indonesia, mantap lah pokoknya ya. Sekarang kita akan sama dengan bahasa Inggris ya kan, bahasa Inggris kan itu sebagai bahasa internasional sehingga kita juga di Indonesia, di negara manapun juga pasti belajar bahasa Inggris ya. Itu. Nah, mungkin teman-teman ada pendapat apa tentang video yang sudah kita tonton bersama tentunya silahkan kalian komen-komen saja, tidak usah takut, yang penting kalian komen yang baik, yang bagus dan tetap memberikan kritik dan saran untuk saya juga ya, sehingga terus berkembang dan juga saya dan juga kalian akan terus berjuang di channel ini ya. Bersama-sama kita junjung bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mendunia ya teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman semua setelah ini jangan lupa subscribe atau like, comment, and share. Dan tentunya terima kasih atas waktunya sudah sempat nonton video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.